Polda Metro Jaya menetapkan DA, konten kreator di situs OnlyFans, sebagai tersangka karena diduga menyebarkan konten pornografi. Polisi membuka peluang untuk menetapkan tersangka lain dalam kasus pornografi yang menyeret DA. DA ditetapkan penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai tersangka pada Sabtu pagi. Perempuan berusia 24 tahun ini menyandang status tersangka karena diduga menyebarkan konten pornografi. Status tersangka diberikan kepada DA usai penyidik menggelar perkara dalam kasus ini. Selain itu, polisi juga telah mengantongi sejumlah bukti terkait kasus pornografi yang menjerat DA. Bukti-bukti ini kini telah disita pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan. Saat ini polisi tengah memburu pelaku lain yang diduga turut terlibat dalam perkara ini. Sebelumnya, DA ditangkap polisi di sebuah rumah kos di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis malam. Konten kreator di situs dewasa OnlyFans ini ditangkap setelah sebuah video tidak pantas yang diduga diperankan dirinya menyebar di sejumlah media sosial. Kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Alat buktinya apa aja tadi? Alat bukti yang ada kan memang seperti kemarin berawal dari kita patroli cyber, kemudian kita dapatkan konten-konten yang dibuat oleh dia dan disebarkan oleh dia sendiri terkait dengan video-video porno ya, video-video porno dengan foto-foto yang sur. Diduga tak kuat menahan beban, sebuah jembatan sepanjang 35 meter di Desa Sukamaju, Ciamis, Jawa Barat ambruk. Puluhan santri yang hendak berfoto di atas jembatan pun terjatuh dari ketinggian 3 meter. Sementara itu di Kabupaten Pidi, Aceh, sebuah pohon setinggi 40 meter dan diameter 5 meter tumbang menimpa 5 tiang listrik. Arus listrik pun sempat terganggu. Diduga tidak kuat menahan beban, sebuah jembatan gantung sepanjang 35 meter di Desa Sukamaju, Ciamis, Jawa Barat ambruk pada Jumat siang. Jembatan yang baru dibangun ini ambruk saat para santri Pondok Pesantren Al-Huda Turalak hendak foto bersama. Puluhan siswa yang berada di jembatan jatuh dari ketinggian 3 meter ke Sungai Cileer. Pengurus Pondok Pesantren mengatakan 30 lebih santri menderita luka dan telah dibawa ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Dengar bahwa ada pembangunan jembatan di sini. Nah, kesininya baru sekarang ketika ada anak kami, kejadian anak kami. Ini berapa? Ada setengah kilo kayak Ada. Yang luka ada berapa? Sementara ini ya karena memang kena batu, luka-luka itu terbancunur gitu apa nih. Semua lagi ditangani, kami bertanggung jawab tentang anak-anak kami. Sebuah pohon raksasa dengan ketinggian 40 meter dan diameter sebesar 5 meter ini tumbang hingga merusak atap sebuah ruko di Jalan Negara, Kabupaten Pidi, Aceh pada Jumat dini hari. Pohon berjenis remba yang diperkirakan berusia setengah abad ini juga turut merobohkan 5 tiang listrik. Akibatnya arus listrik terganggu dan harus diputus sementara. Cuman pada lokasi tersebut ada jaringan GTR kita yang harus kita potong karena menyeberang jalan akibat tumbang tiang tersebut. Maka ada beberapa pelanggan yang padam, kurang lebih 100 pelanggan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Sementara di Situbondo, Jawa Timur, sebuah pohon trembesi berdiameter 30 cm menimpa rumah warga di Desa Juglangan, Kapongan pada Jumat pagi. Petugas gabungan BPBD dan Tagana dibantu warga mengevakuasi ranting kayu menggunakan mesin pemotong dan tali. Kejadian serupa juga menimpa 4 rumah lain di Kecamatan Kapongan dan Panji hingga membuat atap rusak berat. Musibah pohon tumbang ini dipicu hujan angin yang terjadi pada Kamis malam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Pihak BPBD mencatat cuaca ekstrim hujan disertai angin kencang terjadi merata di seluruh Situbondo. Sedikitnya 10 pohon tumbang di sejumlah titik pantura, mulai dari Kecamatan Subo, Bungatan, Arjasa hingga Kapongan. Tim Liputan, CNN Indonesia.